Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang malam hari ini. Kami dibangunkan pagi ini dengan penuh berkat, menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami untuk bisa memahami dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukumannya harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina Roh Kudus, menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan yang menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan tema ngeri benar. Metakuran tongan. Ada bagian Alkitab yang membuat kita terdiam ketika membaca atau mendengarnya. Bukan karena sulit dipahami, tetapi karena begitu tegas, bahkan keras. Ibrani 10 ayat 26-29 adalah satu-satunya. Teks ini tidak sedang berbicara tentang orang yang jatuh dalam kelemahan lalu menyesal. Bukan juga tentang pergumulan orang berdosa yang ingin bertobat. Yang dimaksud adalah mereka yang dengan sadar dan terus-menerus menolak Kristus setelah mengenal kebenaran. Ini bukan soal terpeleset, melainkan sikap hati yang mengeras dan memilih menjauh dari anugerah. Ayat 27 menyebut penghakiman yang mengerikan dan kabaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Ini bukan permainan emosi untuk menakut-nakuti, pesannya jelas dan ingin membuka kesadaran, jangan meremehkan pengorbanan Kristus. Jika dalam perjanjian lama, pelanggaran terhadap Musa, hukum Musa mendapat hukuman berat, apalagi jika seorang menghina anak Allah dan menganggap darah perjanjian sebagai sesuatu yang biasa. Bukankah anugerah adalah pemberian Allah yang mahal dan telah dibayar lunas oleh Kristus? Ngeri benar, karena Allah itu hidup dan aktif. Pada ayat yang ke-31. Ia maha kasih, tetapi juga maha adil. Semakin besar terang anugerahnya yang kita terima, semakin besar tanggung jawab kita meresponnya dengan iman dan ketaatan. Ketakutan yang sehat bukan menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan menuntun kita kembali kepada salib, tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu dengan sempurna. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita aminkan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi ini. Biarlah firman itu menjadi pedoman dalam kami melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kami bersikap dan bertingkah laku dalam proses kehidupan yang masih kami jalani. Biarlah ketaatan dan keimanan terus tumbuh di hati kami masing-masing pribadi Allah.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan serta kemurahan-Mu. Terima kasih untuk rema hari ini. Ajar kami untuk selalu mengenal kebenaran-Mu, melandaskan segala pergumulan kami hanya kepada-Mu saja ya Allah. Berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Sahuti kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat doa ini. Amin. Demikian rema kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.